واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, santriwan dan santriwati dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita kitab Tuhfatut Tullab karya Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari. Namun seperti biasanya, sebelum kita mengkaji, kirim Fatihah dulu, mulai dari Rasulullah dan sahabat sampai dengan kaum muslimin dan muslimat, ila hadrati Rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli al-salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Falma'u, adapun air, al-mutahhiru, yang bisa menyucikan, ma yusamma ma'an bila qaidin, adalah air yang diberi nama tanpa embel-embel. Artinya namanya hanya air saja, tidak ada embel-embelnya. Bukan air teh, bukan air degan, bukan air susu, nah, seperti itu. Jadi tanpa embel-embel. Wa in rasyaha, sekalipun air itu termasuk rembesan, min bukharil ma'i, dari uapan air, al-mughlah, yang dimasak. Jadi air sekalipun dimasak kemudian mengeluarkan uap, ya, uapnya itu suci, ya, uapnya itu termasuk air suci dan menyucikan, ya. Kenapa? Karena dinamakan air, tidak ada embel-embelnya, ya, tetap air. Au quyida, atau air itu ada embel-embelnya penamaannya, tapi limuwafaqatil waqi', penamaan hanya disesuaikan dengan kenyataan. Kama il bahri, sebagaimana air laut, ya, itu air, tapi karena ada bahrunya, air laut. Nah, memberikan kata bahrul ini hanya disesuaikan dengan kenyataannya, tapi pada hakikatnya yaitu air, ya, air. Jadi tetap air laut bisa menyucikan, bisa menghilangkan hadas, juga bisa menghilangkan najis. Au taghayyarah, masuk kategori ma'un mutahhir, air suci dan menyucikan, adalah air yang berubah, yasiran, sedikit, bitahhir, dengan perkara suci, al-ati, yang akan datang penjelasannya. Jadi ada air berubah, akan tetapi perubahannya itu sedikit sekali, ya, ini tetap dikatakan suci dan menyucikan. Tapi penjelasannya nanti akan dijelaskan. Wa kadza katsiran, dan juga masuk kategori ma'un mutahhir, air yang berubah banyak, akan tetapi berubahnya bitahirin, dengan perkara yang suci, mujawirin, yang berdempetan atau bertetangga, ya, berdekatan. Contohnya ada air berdempetan dengan ka'audin, ada kayu harum, kemudian air lewat di sana, ya, airnya menjadi berubah menjadi harum, tetap, ya, air itu dikatakan ma'un mutahhir, air yang menyucikan. Au khalitin, atau berubah dengan perkara yang campur atau kecampuran sesuatu, la ghaniya lil ma'i anhu, yang mana air itu tidak bisa berpisah dari perkara yang campur itu. Contoh katuh labin, lumut, karena di mana-mana air itu ada lumutnya. Au biturabin, atau dengan debu, nah, atau tanah, ya, tanah, biturabin, dengan tanah.
ya, wa milhin dan juga wa milhimain dan juga air garam, ya, air garam. Ya. Turiha yang keduanya ini turab dan milhumain dia apa? Dituangkan fihi dalam air, ya. Ini tetap masuk kategori apa? Suci dan menyucikan. Alal qaul menurut satu pendapat bi annal mutaghayyira bahwasanya air yang berubah bi syai'in dengan sesuatu minal arba'ati yang 4 ini. Jadi menurut pendapat ya yang mengatakan bahwasanya air yang berubah dari perkara yang 4 ini ya, pertama mujawir seperti kayu, au khalitin atau perkara yang dicampur ya, yang mana air itu tidak bisa pisah dari itu, katuhlabin sebagaimana lumut ya, debu, air garam. Nah, ini meskipun berubah ya, itu tetap dinamakan ma'un mutlaqun, itu air mutlak. Jadi bisa dibuat menyucikan hadas dan menyucikan najis. Itu seperti itu. Jadi bi annal mutaghayyir bi syai'in minal arba'ati mutlaqun. Ya, jadi air yang bisa menyucikan adalah air mutlak. Air mutlak itu air yang namanya tidak ada embel-embelnya. Wa amma 'alal qaul bi annahu ghairu mutlaqin ma jawazi tuhri bihi tazhilan 'alal ibad. Adapun jika mengikuti pendapat bahwasanya itu bukan air mutlak akan tetapi masih bisa digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas dan najis, tazhilan 'alal ibad, itu semata-mata dikarenakan mempermudah kepada hamba. Fahuwa mustaghnan min ghairil mutlak, dan ini termasuk pengecualian daripada air yang tidak mutlak. Waqad awdahtu dzalik fi syarhil asli, dan sungguh telah aku jelaskan semuanya fi syarhil asli, dalam syarhul asli. Nah, asalnya syarah ini. Bi khilafil khalli, bedahannya dengan cuka ya, air cuka, wa nahwi dan sesamanya. Air cuka ditaruh di botol tetap dinamakan air cuka. Air teh ditaruh di botol tetap dinamakan air teh. Beda dengan air ditaruh dimanapun ya air. Ya. Adapun ketika dinamakan air kendi, air aqua, air ini enggak. Ya. Air yang dimasak saja masih bisa dibuat bersuci, menghilangkan najis, karena termasuk kategori ma'un mutlak ya, seperti itu. Wa ma la yuzkaru illa muqayyadan, dan sesuatu yang tidak disebutkan kecuali ada embel-embelnya. Kama ilwardi, sebagaimana air mawar. Wa ma taghayyara katsiran, dan juga air yang berubah banyak, bitahir, dengan perkara suci ya. Nanti disebutkan semua al-ati ya, yang akan datang, yang akan dijelaskan. Fala yutahhiru syai'an, maka semua ini tidak bisa menyucikan najis atau menghilangkan hadas. Kenapa? Karena ada embel-embelnya, bukan air mutlak lagi. Ya, seperti itu. Kenapa air yang bisa menyucikan hadas dan najis? Di qaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, mumtannan bil ma', yang menganggap air itu adalah nikmat yang luar biasa. Mana firmannya? Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan aku turunkan dari langit ma'an, air, tahuran, yang suci. Jadi air, bukan yang lain, air. Wa qaulihi ta'ala, dan juga ada firman-Nya Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kita tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, dengan debu yang suci. Sedangkan perintah di sini wal amru lil wujub, perintah fatayammamu itu menunjukkan wajib. Wal ma'u, adapun kata-kata air di sini yusrafu ilal mutlaq, itu diarahkan kepada air mutlak. Kenapa diarahkan kepada air mutlak? Litabadurihi ilal fahmi, karena yang mudah difaham itu seperti itu. Falau tahara ghairuhu, andai kata selain air bisa menghilangkan najis, menyucikan hadas, minal ma'at, selain air, lafatal imtinan, maka jelas akan gugur al-imtinanu, menganggap nikmat air itu, karena tidak ada bedanya antara air dan yang lain. Oleh karenanya di sini selain air itu tidak bisa menyucikan najis.
najis. Andaikan bisa menyucikan najis atau menghilangkan hadas, ketika tidak ada air, Allah Ta'ala tak akan berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika tidak menemukan air, maka cukup tayammum dengan menggunakan debu suci. Tapi Allah Ta'ala maka akan berfirman, maka carilah perkara-perkara cair yang lain. Ini karenanya kata musannif, walama wajabat tayammum, dan pastinya tidak wajib bertayamum di faktihi tatkala tidak ada air. Nah, jadi yang bisa menyucikan adalah air. Air yang bisa menyucikan adalah air mutlak. Apa air mutlak? Air yang penamaannya tidak ada embel-embelnya. Kalau ada embel-embelnya tapi li muwafaqatil waqi, masih masuk kategori ma'un mutlak. Nah, seperti itu kaum muslimin dan muslimat, kaum santri, santriwan dan santriwati, kurang lebihnya mohon maaf. Alan shawab. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.